Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bertemu lagi, masih di minggu keempat, dan saat ini kita akan mempelajari mengenai hukum Faraday. Di sini kita akan melihat percobaan yang dilakukan Faraday dalam merumuskan hukum Faraday yang menggambarkan hubungan antara medan listrik dan medan magnet yang berubah terhadap waktu. Tetap fokus dan konsentrasi karena di video ini banyak melibatkan animasi-animasi yang berhubungan dengan persamaan matematis yang akan kita turunkan untuk mendapatkan hukum Faraday. Oke, selamat menyaksikan. Sekarang kita akan mempelajari hukum Faraday, di mana hukum Faraday persamaannya dapat kita lihat seperti ini. EMF merupakan electromotive force yang dikenal dengan gaya gerak listrik. Dan sekarang kalau kita lihat pada hukum Faraday ini, ada 3 bagian yang penting harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bentuk dari integral E dot dl. Yang kedua adalah d per dt sebagai laju terhadap perubahan waktu. Dan yang ketiga adalah integral b dot ds. Untuk mengerti hubungan antara integral dot dl dengan integral dot ds dan juga perubahan terhadap waktu, harus kita perhatikan percobaan Faraday yang ada di slide berikut. Pada percobaan Faraday, dibuat 2 buah rangkaian, di mana rangkaian pertama terdiri atas sebuah loop, sumber tegangan, dan juga saklar, sedangkan pada rangkaian kedua terdiri atas loop dan juga voltmeter. Jika kita lihat, pada rangkaian kedua tidak terdapat sumber tegangan, sehingga kita akan berpikiran jika tidak ada sumber tegangan, pasti tidak ada arus, sehingga jarum tegangan yang ada di voltmeter selalu pada posisi 0. Tapi kenyataannya, pada percobaan Faraday, jarum yang ada pada voltmeter akan berubah-berubah posisinya yang menandakan ada perubahan tegangan yang berarti ada arus. Nah, untuk mengetahui dari mana arus itu datang, mari kita perhatikan prosedur yang dilakukan oleh Faraday. Pada saat saklar saya ubah posisinya menjadi on, pada rangkaian pertama akan mengalir arus, dan sesuai dengan aturan pada hukum Biot-Savart, pada loop tersebut akan terdapat rapat fluk magnet yang kita gambarkan dengan garis-garis berwarna biru. Dan ternyata rapat fluk magnet ini tidak hanya terdapat pada loop di rangkaian 1, tapi juga dia akan menembus bidang yang dilingkupi oleh loop pada rangkaian 2. Nah, loop pada rangkaian 2 ini akan ditembus oleh rapat fluk magnet dan itu yang akan mengakibatkan timbulnya arus. Nah, prosedurnya bagaimana? Mari kita ulang lagi. Pada saat posisi saklar off, seperti yang kita lihat pada gambar, pada rangkaian 1 tidak ada arus sehingga tidak ada rapat fluk magnet. Begitu pula pada rangkaian 2. Nah, sekarang saya akan melakukan perubahan posisi saklar dari off ke on dan harap kalian memperhatikan posisi jarum pada voltmeter. Pada saat saklar diubah menjadi on, akan terdapat arus, sehingga akan terdapat rapat fluk magnet yang menembus juga loop pada rangkaian 2, dan pada saat ada perubahan fluk magnet yang menembus loop pada rangkaian kedua, jarum voltmeter akan berubah sedikit. Dan sekarang, pada saat saklar tetap on, fluk magnet yang menembus loop pada daerah 2 tidak berubah, sehingga jarum voltmeter tetap ada di posisi 0. Nah, sekarang perhatikan berikutnya. Sekarang saya akan membuat saklar bergeser kembali ke posisi off, sehingga arus yang ada di rangkaian 1 hilang, dan sekarang tolong perhatikan apa yang terjadi pada jarum voltmeter di rangkaian kedua. Di sini terlihat, ternyata pada saat posisi saklar berubah, jarum voltmeter di rangkaian kedua juga berubah sebentar. Berdasarkan keterangan tadi, maka perubahan jarum voltmeter akan terjadi jika jumlah rapat fluk magnet yang menembus bidang yang dilingkupi oleh loop pada rangkaian kedua berubah terhadap waktu, di mana perubahan ini
akan menghasilkan arus, di mana harus kita ingat, arus itu adalah muatan yang bergerak, berarti sekarang ada gaya yang mendorong muatan di sepanjang loop tersebut, dan gaya itu adalah gaya medan listrik sepanjang lintasan pada loop. Sehingga ini adalah hukum Faraday, dan jika kita bandingkan hukum Faraday ini dengan yang tadi kita tulis di awal-awal video, maka kalau kita lihat ternyata ada sedikit perbedaan, yaitu di tanda minus. Untuk mengetahui arti tanda minus ini, mari kita lihat slide berikut. Sekarang kita perhatikan, ini adalah gambar pada rangkaian kedua, dan pada saat switch pada rangkaian 1 posisinya adalah off, maka tidak ada flux magnet yang menembus bidang yang dilingkupi oleh lintasan pada loop di rangkaian kedua. Nah sekarang, pada saat switch saya ubah ke posisi on, pada loop di rangkaian kedua akan timbul medan magnet. Karena medan magnet itu bersifat lembab, artinya dia ingin mempertahankan posisinya. Nah, tadinya tidak ada flux yang menembus, dan sekarang tiba-tiba ada flux yang menembus. Karena itu dia ingin melawan flux yang menembus itu, maka si loop yang ada di rangkaian kedua akan menghasilkan medan magnet yang melawan medan magnet yang merubahnya, yang ditandai dengan gambar panah berwarna hijau, sehingga jika si medan magnet yang dihasilkan oleh loop ini adalah medan magnet yang berwarna hijau, maka arus yang dihasilkan oleh medan magnet yang berwarna hijau ini arahnya adalah yang seperti kita lihat pada slide, sehingga pada saat ini akan terjadi perubahan posisi jarum pada voltmeter. Dan sekarang, pada kondisi di mana switch rangkaian adalah on, di mana pada loop rangkaian kedua terdapat flux magnet yang menembus secara konstan, jika sekarang switch saya geser ke posisi off, maka flux magnet akan hilang. Karena medan magnet itu bersifat lembab, maka si loop itu akan menghasilkan medan magnet untuk mempertahankan flux magnet yang tadi hilang. Berarti medan magnet yang dihasilkan oleh si loop pada rangkaian kedua arahnya adalah seperti yang kita lihat pada slide. Maka medan magnet ini akan menghasilkan arus seperti yang kita lihat pada slide, dan pada saat itu akan terjadi perubahan jarum pada voltmeter. Dari penjelasan tadi berarti kita ketahui bahwa medan listrik maupun medan magnet bersifat lembab, yang berarti mereka akan mempertahankan posisi yang awal dengan memberikan gaya flux magnet atau flux listrik yang melawan perubahan yang diberikan kepadanya. Semoga animasi-animasi yang ditampilkan di video tadi mampu memberikan pencerahan pada kalian mengenai proses penurunan hukum Faraday, dan kalian juga memahami sifat lembab dari medan listrik dan medan magnet. Untuk video berikutnya, kita akan membahas mengenai hukum Ampere. Sampai jumpa di video selanjutnya.